Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haba Alu dari jurusan Sosiologi FISIP Undana Kupang semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang ketiga mengenai sosiologi terapan. Nah, pada poin yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan tentang survei geografis kota. Nah, pengertian survei biasanya dikenal dengan istilah dalam pengertian sehari-harinya, dia merupakan kegiatan yang saling berhubungan dengan kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi terutama bagi orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, kemudian teman-teman, menurut Sangirombun, survei yaitu penelitian yang diambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Nah, sedangkan menurut Suhermin dalam pengertiannya, survei adalah aktivitas untuk mengestimasi sesuatu seperti jumlah orang atau persepsi atau pesan-pesan tertentu. Nah, dari berbagai definisi tentang survei tersebut di atas, dapat kita simpulkan bersama bahwa survei merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi seperti jumlah orang, persepsi, atau pesan-pesan tertentu. Nah, dengan cara lain, mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Nah, kemudian yang berikut teman-teman ada jenis-jenis survei, antara lain yang pertama jenis survei secara umum. Nah, jenis survei secara umum ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama survei yang lengkap. Nah, survei yang lengkap itu yang mencakup seluruh populasi atau elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, survei tipe ini disebut sensus. Nah, yang kedua survei yang hanya menggunakan sebagian kecil dari populasi atau hanya menggunakan sampel dari populasi. Nah, jenis ini sering disebut sebagai sampel survei method. Nah, kemudian yang kedua jenis survei secara ilmu penelitian, yaitu dia terbuka mencari pengetahuan peneliti tentang masalah-masalah yang akan diteliti dan masih terbatas. Kemudian yang berikut ada penelitian deskriptif. Nah, penelitian ini dia mempelajari masalah dalam masyarakat, baik itu tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi atau sikap-sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung dalam masyarakat atau yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang berikut penelitian evaluasi. Nah, di mana penelitian ini mencari jawaban tentang pencapaian tujuan yang digariskan sebelumnya. Nah, evaluasi ini mencakup formatif atau melihat dan meneliti pelaksanaan program. Nah, sumatif tidak dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur pencapaian. Nah, penelitian ekspansi atau penjelasan menggunakan data yang sama menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui penguji hipotesis. Kemudian penelitian prediksi. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan survei dilakukan secara berkala, misalnya jumlah presentasi penduduk miskin di suatu tempat. Nah, kemudian yang tujuan dan kegunaan survei antara lain adalah untuk memaparkan dari objek penelitian dan menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Nah, kebenaran informasi itu tergantung pada metode yang kita gunakan dalam survei. Nah, kegunaan dari survei antara lain yang pertama itu untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada. Kemudian yang kedua teman-teman, mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok atau daerah.
Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal yang telah dilakukan orang lain dalam menangani hal atau masalah yang serupa. Kemudian yang keempat itu dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus maupun secara sampel. Kemudian yang kelima, hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Nah, yang berikut pengertian geografis. Nah, geografis teman-teman adalah salah satu letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi. Nah, letak geografis pun ditentukan oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Nah, kemudian yang berikut teman-teman tentang kota. Nah, kota merupakan suatu pemukiman yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar kepadatan wilayah nasional, di mana mata pencaharian penduduk adalah non-agraris serta sistem penggunaan tanah beragam. Nah, wilayah tersebut ditutupi oleh gedung-gedung yang tinggi dan berdekatan. Nah, kemudian ada pengertian kota juga menurut salah satu seorang ahli yang bernama Norton, di mana kota menurut Norton merupakan lokasi yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi. Nah, penduduk di lokasi tersebut tidak tergantung pada sektor pertanian maupun aktivitas ekonomi primer. Nah, teman-teman, pada lokasi tersebut juga dijadikan sebagai pusat kebudayaan, ekonomi maupun administrasi wilayah sekitar. Nah, yang berikut teman-teman ada ciri-ciri kota. Nah, ciri fisik kota ini ada beberapa, yaitu yang pertama memiliki alun-alun, kemudian yang kedua memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai paru-paru kota, kemudian yang ketiga memiliki gedung pemerintahan, terus yang keempat memiliki gedung-gedung perkantoran dan tempat hiburan, kemudian memiliki sarana olahraga, kemudian yang keenam memiliki lahan parkir kendaraan, kemudian yang ketujuh memiliki kompleks perumahan penduduk terdiri atas pemukiman kumuh, pemukiman masyarakat dengan ekonomi lemah, pemukiman masyarakat dengan ekonomi yang sedang, serta pemukiman masyarakat elit. Nah, kemudian ada ciri masyarakat kota. Nah, ciri masyarakat kota yang pertama, dia memiliki segregasi keruangan. Segregasi merupakan pemisahan yang bisa menimbulkan kelompok atau kompleks tertentu. Kemudian yang kedua, ada hubungan sosial yang bersifat gesellschaft. Nah, ini berarti hubungan sosial antara anggota masyarakat sangat terbatas pada bidang tertentu. Dia tidak hanya didasarkan pada sifat kekeluargaan ataupun gotong royong, namun dia lebih didasarkan pada hubungan fungsional. Nah, ciri yang ketiga, norma keagamaan. Nah, dia tidak terlalu ketat, di mana masyarakat kota kurang dalam memperhatikan masalah norma agama. Kemudian yang keempat, penduduk memiliki setiap sikap individualis serta bersifat egois. Nah, kebanyakan penduduk kota memiliki kecenderungannya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan atau memperdulikan masyarakat atau anggota masyarakat lain. Nah, sikap tersebut terjadi karena adanya persaingan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dalam kehidupan masyarakat yang sesama masyarakat itu sangat tinggi. Kemudian yang kelima, heterogenitas sosial. Nah, di sini di mana masyarakat yang tinggal di perkotaan itu sangat beragam. Nah, kemudian yang terakhir itu
masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibanding dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, hal tersebut dikarenakan masyarakat kota lebih terbuka terhadap budaya baru dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat yang ada di pedesaan. Mereka kurang mengenal dengan hal-hal baru atau yang ada tren-tren seperti itu. Nah, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga lebih cepat diterima oleh masyarakat kota dibandingkan oleh masyarakat yang ada di daerah terpencil-pencil. Nah, kemudian fungsi kota. Nah, kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama selain bidang pertanian, di mana fungsi kawasan tersebut sebagai tempat pelayanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan, dan kegiatan ekonomi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas saya yang ketiga, mata kuliah Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.